Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reina Aprianti Gunawan dengan NIM 12892400004. Saya dari kelas 2A jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menjadi sangat penting karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, misalnya suku Sunda, Jawa, Minang, dan masih banyak lagi. Namun, di tengah arus globalisasi yang membawa budaya asing masuk secara bebas, seperti dunia musik, fashion, dan lain-lain, nilai-nilai kebangsaan mulai terkikis. Jika kesadaran wawasan Nusantara tidak diperkuat, maka potensi disintegrasi bangsa dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menanamkan dan memperkuat wawasan Nusantara, terutama bagi kita kepada generasi muda sebagai pewaris bangsa. Yang pertama akan saya bahas adalah beberapa faktor internal yang menyebabkan lemahnya kesadaran terhadap wawasan Nusantara. Di antaranya adalah 1. Egosentrisme, sikap mementingkan kelompok atau golongan sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan memicu konflik antar golongan. Yang kedua, ada etnonasionalisme, keyakinan bahwa suku atau etnis tertentu lebih unggul dibandingkan yang lain, yang bisa memicu diskriminasi dan memperlemah semangat kebersamaan dalam kebangsaan. Yang ketiga, ada ketidakadilan dalam otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang tidak merata dan cenderung memprioritaskan penduduk asli menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok lain dan menghambat integrasi nasional. Yang keempat, atau yang terakhir ada kesenjangan pembangunan. Ketimpangan dalam pembangunan antara daerah dan pusat membuat beberapa wilayah merasa dianaktirikan, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah pusat dan semangat nasionalisme. Selain dalam diri bangsa, terdapat pula faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap merosotnya kesadaran kebangsaan. Yang pertama ada globalisasi budaya. Gaya hidup modern dari luar negeri dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pola hidup generasi muda, menggantikan nilai-nilai budaya lokal yang lebih arif dan berakar pada jati diri bangsa. Yang kedua ada media dan teknologi. Penyebaran informasi yang tidak terfilter melalui media sosial dan platform digital menjadikan generasi muda lebih akrab dengan budaya luar daripada mengenal budaya dan sejarah bangsanya sendiri. Yang terakhir ada masuknya ideologi asing. Beberapa ideologi dari luar seperti liberalisme dan komunisme dapat menggeser nilai-nilai Pancasila, bahkan berpotensi menimbulkan radikalisme dan perpecahan bangsa jika tidak diwaspadai. Kemudian, di sini saya akan membahas upaya untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara. Dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pendidikan formal. Menanamkan nilai kebangsaan sejak dini melalui pelajaran di sekolah seperti PPKN, sejarah, dan geografi. Materi harus dibuat secara kontekstual dan menarik. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Melalui pelatihan wawasan kebangsaan, diskusi komunitas, kegiatan organisasi, dan kampanye sosial, ini menciptakan ruang pembelajaran yang lebih fleksibel dan melibatkan masyarakat umum. Yang terakhir ada peran media informasi. Televisi, radio, internet, dan media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan konten yang mendidik, memperkuat nasionalisme, dan membentuk opini publik yang cinta tanah air. Selain itu, tantangan di era globalisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap wawasan Nusantara sangat kompleks. Antara lain, yaitu yang pertama, budaya asing yang mendominasi. Generasi muda lebih bangga mengadopsi budaya luar daripada melestarikan budaya lokal.
Yang kedua, ada minimnya ketertarikan generasi muda. Pendidikan kebangsaan dianggap membosankan dan tidak relevan. Dan yang ketiga, ada kurikulum pendidikan yang kurang konseptual. Materi yang diajarkan seringkali terlalu teoritis dan kurang menyentuh realitas generasi muda saat ini. Yang keempat, kurangnya kesadaran kolektif. Banyak masyarakat yang belum memahami urgensi wawasan Nusantara bagi keberlangsungan NKRI. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas adalah strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penguatan wawasan Nusantara, yaitu meliputi 1. Pendidikan karakter, ditanamkan sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang mencintai bangsanya. Yang kedua, ada pemberdayaan pemuda, melibatkan generasi muda dalam program sosial, budaya, dan politik agar mereka menjadi agen perubahan. Yang ketiga, ada penguatan kesadaran kolektif melalui gerakan bersama dan program nasionalisme lintas komunitas. Yang keempat, ada pengembangan prestasi budaya, memberikan ruang dan penghargaan bagi mereka yang melestarikan budaya dan sejarah lokal. Dan yang terakhir adalah penyaringan budaya asing, mengadopsi budaya luar yang positif tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Jadi, kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan memahami konsep ini, masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Generasi muda menjadi ujung tombak dalam meneruskan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, peran pendidikan, media, dan strategi nasional yang terkoordinasi menjadi sangat krusial dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air. Hanya dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama, Indonesia dapat tetap berdiri teguh di tengah terpaan globalisasi dan dinamika perubahan zaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.